Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. Oke, ya ini pertemuan pertama kali dengan Bapak. Ya, kalau minggu lalu Ibu Rosita ya yang telah menyampaikan materinya, saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Miss Rosita yang minggu lalu. Ya, jadi ini Bapak juga termasuk guru bahasa Inggris yang di kelas 8. Anak-anak, sebelumnya Bapak sedikit memperkenalkan diri. My name Lutfi Azhari, and I have in the teach SMP 1 since 2004, and I live on M Said, Sungai Kunjang, and my hobby in traveling. Yes, oke. Anak-anak, mungkin Bapak berbicaranya campur ya, pakai bahasa Inggris juga pakai bahasa Indonesia. Jadi biar yang penting komunikasi kita pada pertemuan siang ini menyambung ya, tersambung atau terkomunikasikan dengan siswa. Anak-anak, ini Bapak mengajar di kelas kalian pada semester ganjil atau tahun ajaran baru ini. Bapak mengajar di kelas 8C, 8 Delta, dan 8E. Selebihnya Miss Rosita yang mengajar di kelas-kelas lain. Tetapi jadwal untuk daring ini saya dan Ibu Rosita selalu bergantian setiap minggunya. Tapi intinya adalah sama, semua materinya sama. Anak-anak, kabarnya bagaimana? Sehat semua ya? Tadi yang muslim sudah sholat duhur semua? Ya, alhamdulillah kalau semua sudah sholat duhur. Jadi janganlah kalian sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ya anak-anak, yang pertama mungkin Bapak akan mereview materi kalian yang telah disampaikan Miss Rosita last week about the attention ya. Ini Bapak mereview dulu materimu yang kemarin. Jadi materi ini karena saling berkaitan yang disampaikan oleh Ibu Rosita maupun Bapak itu saling berkaitan. Jadi minggu kemarin kita ulang lagi ya materi, yaitu tentang asking for attention, yaitu pengertiannya adalah meminta perhatian. Ungkapan meminta perhatian terhadap seseorang itu bermacam-macam. Di sini Bapak cantumkan yang pertama, attention please, look, listen to me, hi, excuse me, everybody, sorry to trouble you, dan seterusnya. Ya, inilah salah satu contoh ungkapan-ungkapan tentang meminta perhatian terhadap seseorang. Kemudian ungkapan respon atau jawaban terhadap bagaimana how to make two statement for someone to expression attention, yaitu like that is contohnya seperti yes sir, alright, sure, what is it, what happened, dan seterusnya. Jadi masih banyak lagi ya anak-anak contoh-contoh ungkapan yang menyatakan tentang respon dari attention. Ya, ini nanti dikembangkan anak-anak. Banyak referensi buku, banyak kalian cari di internet dan seterusnya. Dan kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa itu dipakai untuk komunikasi, dan yang penting adalah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari itu kita gunakan. Dengan seperti itu sehingga bahasa itu akan melekat di diri kita.
Ya, ini anak-anak materi yang lalu yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosita, dan mungkin sekarang Bapak akan melanjutkan bab 1 dengan tema masih ada 1 poin ya. Ungkapan respon menunjukkan perhatian, ya contohnya adalah what's next, tell me more, wow, I see, and really, dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajarkan tema pada hari ini adalah tentang checking for understanding. Anak-anak, kalau kalian lihat di handphonemu, lihat di laptopnya, saya rasa I think you know for to the words in your handphone and laptop is for the statement is checking for understanding. What is meaning checking for understanding? Apa sih pengertian dari checking for understanding ini? Kata ini saya rasa kalian sudah familiar, sering muncul kata-kata understanding, sering muncul kata-kata checking, cek recheck. Nah, di bandara itu ada check in, di televisi itu ada cek recheck, dan seterusnya. Nah, ini saya rasa tidak asing ya. Yuk kita pelajari dulu makna dari checking for understanding ini. Sebelumnya kita melangkah ke tema itu, ini Bapak akan menyampaikan ke kalian tujuan pembelajaran. Ini penting anak-anak. Jadi ketika kita belajar itu, ketika kita akan belajar, itu harus tahu tujuannya belajar itu untuk apa dan kemana. Kalian ke Balikpapan harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, tersesat nanti di Balikpapan. Kalian akan bepergian ke Jakarta itu juga harus ada tujuan. Dengan adanya tujuan itu, jadi langkah kita ini akan pasti. Begitupun di dalam pembelajaran, itu tujuan pembelajaran itu harus kita ketahui. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah 1, siswa, ya, student can identification a statement about the checking for understanding and the response is a situation, ya. Jadi yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi ungkapan tentang mengecek pemahaman serta responnya berdasarkan situasi yang diberikan. Di sini anak-anak ada kalimat mengidentifikasi. Ya. Jadi ini maknanya banyak ya, mengidentifikasi itu ya. Bisa identifikasi itu bisa mengetahui, bisa memahami, bisa menemukan, bisa menerapkan, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kalian kuasai pada pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian serta responnya, respon itu adalah umpan balik atau jawaban. Jadi ketika kita ditanya orang kan kita menjawab, kamu sudah makan belum? Sudah Pak. Nah berarti kan sudah Pak itu tuh respon ya, jawaban. Nah disinilah kalian juga nanti akan belajar bagaimana merespon dari ungkapan-ungkapan tentang mengecek pemahaman tersebut. Terus kemudian ada 2 nih tujuannya. Yang kedua adalah the student must find the sentence of or statement to checking for understanding and response for situation. Jadi siswa itu dapat menemukan ungkapan mengecek pemahaman dan responnya berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi nanti anak-anak nanti akan Bapak jabarkan satu-satu ya, sampai terakhir nanti kalian harus bisa menemukan ungkapan tentang mengecek pemahaman. Kalau kalian sudah bisa menemukan ungkapan itu dalam sebuah dialog, berarti kalian sudah menguasai materi yang Bapak sampaikan.
Ya, itu anak-anak, 2 pokok itu saja yang Bapak berikan ke kalian tujuan pembelajaran ini. Baik, selanjutnya kita ungkapkan pengertiannya dulu. Kita ungkapkan pengertian dari checking for understanding, yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Responnya yang disampaikan itu bisa positif dan juga bisa negatif. Positif itu di situ artinya paham, dan negatif itu artinya tidak paham. Anak-anak sering kan terjadi di kelas, ketika guru menanya ke kalian, gimana anak-anak sudah paham belum? Paham Bu, nah, berarti responmu itu positif. Kemudian misalkan guru nanya, anak-anak gimana sudah paham? Tidak paham Bu, oh berarti responmu adalah negatif. Nah itu bedanya seperti itu. Respon itu sebenarnya ada 2. Kita lanjut. Nih anak-anak, coba sekarang kita amati dulu videonya. Kalian amati di rumah, kalau misalkan kalian pakai mikrofon ya, atau pakai sound ya, dibesarin aja soundnya. Volume handphonenya juga dibesarkan. Jadi biar kedengaran videonya, karena belajar bahasa Inggris itu kayak bayi. Bayi itu pertama yang dia lakukan adalah listening, mendengarkan. Setelah dia bisa mendengarkan, apa yang dilakukan bayi? Speaking, ngomong, ya kan? Nah, kalau sudah bisa ngomong, apa yang dipelajari? Membaca. Kalau sudah membaca, terakhir apa? Writing, menulis. Nah, ini 4 tahap belajar bahasa Inggris ya, kayak bayi itu ya. Prosesnya manusia itu ada 4 ini. Nah, sekarang kita amati video berikut. Hello everyone. Are you ready for today's class? First, I would like to check your attendance. Are you with me, students? Sorry, Mom, I don't quite follow you. Alright, listen to me. Today is our first day at school. I will start it with check your attendance and pray together. We will use English textbook and other media to develop your understanding in learning English. Don't forget to come on time. Do you know what I mean? Yes, ma'am. I know what you mean. We will not come late. Good. Mom, do you cook fried chicken? I am hungry. Yes, I want to cook fried chicken. Unfortunately, yesterday, I forgot to buy oil, flour, and sauce. Huh, poor me. Can you go to the mini market, please? Alright, Mom, I can. Remember this.
Buy 1 pack of flour, 1 little bottle of sauce and 1 bottle of oil which contains 2 liter oil. Is it clear? Yes, I see. Hello guys, today I want to discuss about our English speaking club. It will be started on next Monday. I will lead this English speaking club. And there are 2 coaches too. They are Mr. Tommy and Mr. Penny. Do you understand? I am sorry, I don't understand it. May I ask a question? Yes, sure. What time the English speaking club will be started? It will be started at 3 p.m. When the class ends, we will have 30 minutes to take a break. After that, we will continue to the English speaking club activities. Do you get the point? Yes, I get the point now. Thank you. You're welcome. Yeah, okay. Uh, okay, my student, I think you have to watch the video about the checking for understanding, and this video is about the conversation for to checking for understanding with mime, with friend, in with teacher, and it is for in the your class. And I think with you watching the video is you can find you can found the kind statement about the checking for understanding. Oke, sekarang anak-anak kita jabarkan yuk. Kita lihat tadi sudah nonton video, sudah lihat ucapan-ucapannya tentang bagaimana cara mengecek atau mengetahui pemahaman seseorang. Nah, sekarang coba kalian siapkan dulu buku tulisnya. Ayo, buku-buku tulisnya disiapkan. Buku sama catatan. Buku catatan sama pulpen disiapkan semua. Ini Bapak tunggu. Karena ini harus dicatat. Bapak tunggu 3 menit untuk menyiapkan. Kalau kalian nontonnya di jalan ya mungkin nggak bisa ini. Nah, harus ini semua berada di rumah. Bapak anggap semua ada di rumah. Disiapkan bukunya. Oke, sudah siap ya bukunya ya? Ya. Sekarang kita jabarkan dari hasil video tadi ungkapan-ungkapan ini. Yang pertama, kita sekarang membahas masalah ungkapan apa saja how kind checking for understanding. Jenis-jenis ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang itu apa saja sih Pak? Nah ini kalian lihat di layar kalian ya. Checking for understanding is the statement like that is number 1. Do you understand?
Number 2, are you understanding? Ya. Number 3, is it clear? Number 4, do you know what I mean? Number 5, what did I say? Number 6, do you know what I'm saying? Number 7, have you got it? Number 8, any question? Number 9, got it? Ya, di situ nak, itu contoh-contohnya ya. Salah satu contoh, ini sebenarnya masih banyak lagi. Nah, di situ sudah ada artinya. Contohnya ini, do you understand? Apakah kamu mengerti? Ini sering kalian jumpai di kelas. Bapak Ibu guru selalu menanyakan, do you understand? Nah, ini sering kalian jumpai ini kalimat ini. Kemudian ada contoh lagi, are you understanding? Apakah kamu sedang memahami? Kemudian bawahnya, is it clear? Apakah sudah jelas? Nah, ini yang tegas ini biasanya. Ungkapannya yang tegas ini. Is it clear? Nah, apakah sudah jelas? Kemudian number 4, ya, do you know what I mean? Apakah kamu mengetahui apa yang saya maksudkan? Apa yang saya katakan dan seterusnya. What did I say? Apa yang telah saya katakan tadi? Do you know what I am saying? Apakah kamu mengerti apa yang sedang saya katakan dan seterusnya. Nah, sekarang nak tirukan Bapak semua. Ya, hadapi laptopmu, hadapi handphonemu, tirukan ya. Kita latihan mengucapkan ya. Mencatatnya nanti ada waktunya sendiri. Ya, number 1, ya. Do you understand? Okay, thank you. Number 2, are you understand? Sorry, are you understanding? Okay. Number 3, is it clear? Okay, next. Do you know what I mean? Okay, thank you. Number 4, number 5, what did I say? Okay. Number 6, do you know what I'm saying? Okay. Number 7, have you got it? Number 8, any question? Number 9, got it? Oke, thank you very much. Nah, silakan anak-anak sekarang dicatat ya. Bapak kasih waktu, ayo semua nyatat semua di bukunya masing-masing. Bapak tunggui. Oke anak-anak, ini saya rasa cukup ya untuk waktu mencatatnya. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah kalau kita ditanya sama orang, pasti kita harus menjawab. Do you understand? Are you understanding? Is it clear? Nah, apa yang harus kita katakan? Apakah kamu sudah paham? Apakah kamu sudah mengerti? Apakah sudah jelas? Nah, responnya sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini responnya. Ini contoh responnya ada 2 yang sudah kita bahas tadi. Yang positif yaitu yang paham. Contohnya positif seperti apa? Yuk, I see. Ya, diturukan 1, 2, 3. I see. Number 2, I understand. Saya mengerti. Coba diturukan 1, 2, 3. I understand. Number 3, I get it. Ya, saya paham. I get it. Number 4, I understand what you are saying. Okay. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Number 5, yes sir. Ya, ya tentu. Number 6, I know what you mean. Number 7, yes
I see. Number 8. Yes, I got it. Ya, ini contoh-contoh positif ya. Ungkapan respon menjawab yang paham. Kemudian yang sampingnya yang negatif. Ya, artinya tidak paham. Ini contohnya ya. I'm sorry, I don't understand. Maafkan, saya tidak mengerti. Number 2. I don't know what you are saying. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Number 3. No, I didn't get it. Sorry. Ya, tidak, saya tidak paham, maaf. Nah, ya silakan anak-anak dicatat ya. Bapak kasih waktu 1 menit, agak cepat aja ya mencatatnya. Ya, saya rasa cukup ya untuk respon checking for understanding-nya. Nah, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu ini ada contoh nak, ada contoh gambar tentang dialog. Yuk kita sama-sama latihan dialognya. Bapak bertanya, kamu yang jawab ya. Tuh ada di bawahnya tuh ada jawabannya ya. Bisa baca semua ya. Oke. Number 1, picture 1. Oke. Don't you understand of what she said? Silakan dijawab. Oke, thank you. Number 2. Do you know what I mean? Thank you. Yes. Number 3. Do you understand the text? Thank you. Number 4. Do you understand of what our teacher asked to do? Oke. Thank you. Ya, jadi ini adalah contoh ungkapan-ungkapan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak mengambilnya di dalam kelas ya. Jadi do you understand of what she said? Oke, thank you ya. Oke, nanti ini anak-anak buat latihan selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita tonton videonya. Ada tulisannya di atas anak-anak. Amatilah video berikut. Temukan ungkapan mengetahui pemahaman seseorang dan responnya. Tulis jawaban di kolom chattingmu masing-masing ya. Disertai nama dan kelas. Bapak kasih waktu cuma 3-5 menit. Pertama, yang dapat bisa menjawab nilainya dapat nilai plus. Nanti yang selain kelas 8 C, D, E, nanti datanya Bapak sampaikan ke Bu Rusita. Ini ada nilai plusnya. Nah, sekarang disimak videonya ya. Bapak kasih nilai poin ini yang bisa menemukan ungkapan tentang pemahaman seseorang dan responnya di dalam video ini. Disimak semua, volumenya digedekan. 1, 2, 3. Sorry to bother you. It's okay. What's up? Can you tell me how to answer these questions? Let me see. First, you must read the text. Then you should read the questions and focus on the paragraph. Are you with me? What do you mean by focusing on the paragraph? Well, to find the answer to question number 3, you must focus on paragraph 2. I see. And to find the answer to question number 4, you must understand the whole paragraph. Are you with me so far? I'm not sure I can get your point.
Well, you must understand the story before drawing conclusions. Oh, I know what you mean, thanks. Perlu sekali lagi anak-anak mungkin? Ya, Bapak putarkan sekali lagi ya. Sorry to bother you. It's okay. What's up? Can you tell me how to answer these questions? Let me see. First, you must read the text. Then you should read the questions and focus on the paragraph. Are you with me? What do you mean by focusing on the paragraph? Well, to find the answer to question number 3, you must focus on paragraph 2. I see. And to find the answer to question number 4, you must understand the whole paragraph. Are you with me so far? I'm not sure I can get your point. Well, you must understand the story before drawing conclusions. Oh, I know what you mean, thanks. Ya, oke. Thank you. Ya, terima kasih. Terakhir, ini kesimpulan ya anak-anak ya. Ini materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita simpulkan ya. Ya, di sini checking understanding itu adalah ungkapan tentang mengetahui pemahaman terhadap seseorang atau lawan bicara. Kemudian ini ada contoh-contoh ungkapan yang digunakan untuk mengetahui pemahamannya. Sudah tertera semua di sini. Kemudian responnya ada yang positif. Contoh I see, I understand, I get it, dan seterusnya. Kemudian yang negatif atau tidak paham, ini contohnya I'm sorry, I don't understand, dan seterusnya. Ini anak-anak kesimpulannya ya. Mungkin selanjutnya dari materi ini nanti kalian akan Bapak kasih tugas untuk menjawab tugas Bapak, sudah Bapak cantumkan di Google Classroom. Nanti dilihat Google Classroom-nya, materi ini dan tugasnya. Tolong dikerjakan. Selanjutnya, minggu depan, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Miss Rosita, yaitu tentang asking of opinion. Jadi, di situ anak-anak ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Like that is thank you very much. Nice to meet you and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.